Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النور والسداد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوبه مرضاته. نويت على ما نواه السلف الصالح. نويت على ما نواه مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إلى إمام الطريقة خاص الخليفة شيخ الدين النقشبندي محمد العيسى البخاري وإمام الخواجة عبد الخالق الكشتواني السلطاني الأولياء شيخ عبد الله الفاسد الداغستاني وسلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم عادل الحق القدسي النقشبندي وليس السلطان الشيخ محمد علي الرباني إلى حضرة أستاذنا أستاذنا سائر ساداتنا والصديقين ونخص خص إلى شيخنا رحمه الله تعالى ما أخذته من سائر النية الصالحة بحب من أنزلت عليه سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وتيمين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di pertemuan Zoom ya. Di pertemuan kedua tepatnya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pertama apa itu zakat, lalu yang kedua hukum dari zakat, yang ketiga mengenai benda-benda yang wajib disakati, harta-harta yang wajib disakati. Dan itu kurang lebih ada 6 jenis zakat yang wajib disakati. Yang 5 itu semuanya sepakat bahwa itu wajib disakati, dan yang lainnya seperti harta rikas dan lain-lain itu ulama berbeda pendapat mengenai kewajibannya. Lalu kita juga sudah membahas tentang zakat al-mawashi, itu zakat yang berkaitan dengan hewan ternak. Di mana hewan ternak ini kemudian dikritik pembahasannya, pemilihan katanya oleh pensyarah kitab Takrib, oleh musannif kitab Fathul Qorib. Beliau mengatakan bahwa lafadz al-mawashi sebenarnya itu lebih umum dan lebih tepatnya kalau musannif kitab Takrib menggunakan lafadz an-na'am, karena lafadz an-na'am ini hanya mencakup di 3 jenis hewan. Yang pertama al-ibil, yaitu unta. Lalu yang selanjutnya ada selain al-ibil, ada lagi itu kambing atau yang serupa dengan kambing, atau bukan al-ghanam ya, ghanam itu domba atau yang serupa dengan domba seperti kambing. Atau juga ya salah satunya lagi yaitu al-baqor. Baqor itu sapi. Dan juga kita sudah membahas tentang rukun dari zakat al-mawashi ini. Yaitu yang pertama, apa itu, Vin? Yang pertama itu Islam. Lalu yang kedua harus merdeka. Yang ketiga itu milkutan, kepemilikan sempurna. Yang keempat itu nisab, dan juga mencapai haul. Nisab ini adalah takaran
ukuran zakat, di mana ukuran inilah yang kemudian menyebabkan harta itu wajib dizakati. Lalu selanjutnya adalah al-haul. Haul itu adalah waktu 1 tahun, perputaran waktu 1 tahun mengenai kepemilikan benda yang wajib dizakati tersebut. Dan hitungan 1 tahun ini dihitung berdasarkan hitungan Komariah, bukan hitungan Masehi. Lalu selanjutnya kita akan membahas zakat yang berkaitan dengan al-athman. Nah, terlebih dahulu saya akan membacakan takrib, kitab takribnya, nanti dimaknai pakai makna Jawa, lalu baru akan diterangkan syarahannya. Tetapi syarahan ini syarahan yang hal ringkas saja. Karena marhala yang pertama ini, fokus dari marhala yang pertama ini adalah yang pertama menghafalkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, lalu memahami dari setiap perkara-perkara yang telah dipelajari itu. Adapun mengenai ikhtilaf di dalamnya, nanti akan dibahas di marhala yang kedua yang insya Allah dari estimasi waktu yang telah disebutkan kemarin, di pertemuan kemarin, kemungkinan marhala yang pertama ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan. 2 bulan yang pertama itu kita akan membaca dan mensyarahi kitab takrib, lalu 1 bulan yang selanjutnya kita gunakan untuk latihan. Latihan soal atau latihan di lisan. Nah, setelah itu baru rehat kemungkinan 1 minggu, dan setelah rehat kita akan memulai lagi marhala yang kedua dengan menggunakan kitab uh, Bidayatul Mujtahid atau menggunakan kitab Mizanul Kubronya Imam Sya'roni. Itu pun memakan waktu estimasinya sekitar 4 bulan. Lalu selanjutnya akan membahas lagi di marhala yang selanjutnya, marhala yang ketiga, kita akan membahas, fokus pembahasan di marhala ketiga itu adalah fikih apa, Vin? Fikih apa? Kontemporer. Fikih kontemporer, fikih kekinian, dan itu pun memakan waktu yang sangat panjang, kemungkinan memakan waktu sekitar 5 bulan, karena saya akan membuat PDF insya Allah, beberapa PowerPoint yang saya akan ambil dari beberapa kitab, seperti kitab zakatnya Syekh apa? Sing anu Vin, sing lawan debatnya Imam Said Ramadan Al-Buti itu, lalu kurang lebih juga saya akan memakai Fikul Islam Adilatuhunya Syekh Wahbah Suhaili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal athmanu utawi benda berharga. Iku fasai'ani, maka ana rong macem. Rupane asyai'an adz-dzahabu, emas, wal fiddatu lan perak. Wa syaraitu wujubi zakati fiha. Utawi piro-piro wajib zakat fiha ing dalam al-athman iku khamsatu asya, ana 5 piro-piro perkara. Rupane khamsatu asya al-Islam. Pertama itu al-Islam, rukun dari syarat wajib zakat barang berharga itu adalah al-Islam. Jadi selain orang Islam ya tidak wajib. Misalkan ada orang kafir, non-muslim lah gampangnya. Masalahnya di negeri kita ini mengucapkan kafir itu ya kayak wong salah. Padahal kafir itu malah mempertegas identitas kita, toh. Identitas mereka juga kan. Artinya mosok wong nggak iman karo agama Islam pengen nggak diomong kafir. Justru kafir itu mereka ketika disebut kafir harusnya bangga. Artinya mereka keimanannya berbeda dengan kita. Cuma wis terlanjur kata kafir ini di negara kita konotasinya jelek. Ya padahal ya jelek juga menurut kita kan. Karena nggak iman karo Gusti Allah. Jadi kalau ada orang non Muslim kemudian dia tidak memiliki kemudian dia memiliki harta emas atau perak, baik itu emasnya sudah berupa gelang yang dia simpan atau kalungnya dia jadikan sebagai simpanan harta atau masih berupa batangan emas, itu tidak membuat dia menjadi wajib membayar zakat, meskipun
emasnya itu sudah mencapai 1 nisab. Jadi syarat wajib yang pertama di dalam harta benda berharga itu adalah al-Islam. Jadi hanya orang Islam yang memiliki emas yang mencapai nisab inilah yang wajib membayar zakat. Lalu yang kedua wal huriyah, tidak hanya seseorang yang Islam, orang itu pun harus bebas dari status sebagai budak. Baik itu budak mudabbar atau budak mukattab. Budak mudabbar itu adalah budak yang status kebudakannya berhenti. Artinya dia bebas ketika pemiliknya, majikannya itu meninggal dunia. Atau budak mukattab, budak yang sudah menandatangani kontrak merdeka jika dia bisa membayar harga yang telah ditentukan oleh tuannya untuk mencapai status kemerdekaan. Jadi tidak hanya Islam, juga harus al-hurriyah. Kalau misalkan ada budak yang memiliki harta emas atau harta perak yang mencapai 1 nisab, itu tidak wajib membayar zakat. Selain itu, juga ada milkut tam. Milkut tam itu artinya kepemilikannya itu sempurna. Maksud dari kepemilikan sempurna itu seperti apa? Barangnya itu sudah ada pada dirinya, kepemilikannya utuh, artinya emas itu murni miliknya. Jadi yang dikecualikan, salah satu contoh yang dikecualikan dari milkut tam ini adalah jika seseorang punya emas, tapi emasnya itu bayarnya kredit. Seperti contoh misalkan nabung emas di Pegadaian. Itu misalkan kamu udah tekan kontrak di Pegadaian, kamu pengen beli emas sampai 1 kilo. Nah, emas 1 kilo itu kan udah mencapai 1 nisab, bahkan lebih. Tapi jika kamu membayarnya secara mencicil dan emas itu belum ada di tangan kamu, meskipun di teken kontrak itu kamu sudah melakukan perjanjian pembelian emas yang seberat 1 kilo, itu tidak wajib disakati karena kepemilikan benda tersebut belum sempurna ada pada dirimu. Jadi di samping al-Islam wal hurriyah juga ada al-milkut tam. Lalu selain al-milkut tam ada yang namanya an-nisab dan juga al-haul. Nisab dari zakat emas ini nanti akan diterangkan di pembahasan yang selanjutnya karena di dalam takrib ini ada pembahasan tersendiri mengenai emas ini. Mengenai nisab ini ada pasalnya sendiri. Dan juga haul, kepemilikan dari benda itu harus sempurna. Misalkan contoh dari haul ini, kamu beli emas 1 kilo, kepemilikan sempurna tunai, artinya beli emas tunai, barangnya sudah ada di kamu. Misalkan kamu beli di bulan Rojab, tanggal 1 Rojab misalkan. Nah, tanggal 1 Rojab di tahun depan, maka kamu harus mengeluarkan zakat dari emas yang kamu punya itu. Karena emas yang kamu punya sudah mencapai satu nisab. Lalu bagaimana dengan orang yang emasnya itu dihutangkan atau nggak dihutangkan, dia dikasih ke orang lain. Misalkan 1 nisab itu kalau misalkan ditahkar ya kemungkinan sekitar 85 gram lah, 85 gram. Nah, 85 gram itu kemudian 10 gramnya kamu jual karena kemungkinan ada kebutuhan mendesak. Kamu jual akhirnya emas yang tadinya 85 gram itu berkurang menjadi 75 gram. Nah, 75 gram ini tidak mencapai 1 nisab berdasarkan nisab yang ada pada emas. Nah, mengenai nisab juga di setiap jenis barang yang dizakati itu beda-beda. Nisab di apa binatang ternak kemarin itu beda-beda. Nisab binatang ternak di sapi berbeda dengan nisab binatang ternak di ibil. Begitupun di al-ghanam. Itu berbeda-beda. Nanti makanya mengenai permasalahan anisab itu ada pasal yang menerangkan tentang masalah ini sendiri. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya emas udah mencapai 1 nisab, misalkan 83 atau 85 lah, kemudian kamu jual di tengah tahun,
Jadi berkurang 10 gram. Kamu jual 10 gram, akhirnya kamu cuma punya 75 gram. Maka itu tidak ada keharusan kamu membayar zakat. Karena emas yang kamu punya kurang dari 1 nisab. Tuh. Lalu misalkan di tahun itu juga kamu beli lagi emasnya. Karena kebutuhanmu sudah tuntas. Artinya ketika misalkan di bulan Rajab kamu punya emas 85 gram, kemudian di bulan Ramadan kamu jual 10 gram. Nah, pas di bulan Syawal kamu beli lagi 20 gram. Akhirnya kamu punya harta emas 95 gram. Maka hitungan haulnya itu dimulai dari bulan bulan Syawal. Di bulan di mana kamu punya harta yang mencapai 1 nisab itu. Wa amma zuru'u utawi zakat piro-piro tanaman iku fatajibu moko dadi wajib. Opo az-zakatu zakat fiha ing dalam az-zuru bisalah sati syaraita kelawan telu piro-piro syarat. Rupane salah satu syara'it ayyakuna yento ono apa az-zar'u iku mima setengah saking barang yazra'u kang nandur hu ing ma sapa al adamiyuna piro-piro anak Adam. Jadi setelah kita membahas mengenai zakat al-athman, yaitu zakat emas dan perak, kita membahas tentang zakatnya tanaman. Nah, syarat wajibnya zakat tanaman itu yang pertama, zakat tanaman itu tanamannya harus sengaja ditanam oleh anak Adam. Artinya misalkan kamu punya tanah 1 hektar. Nah, tanah 1 hektar itu ternyata tiba-tiba tumbuh padi. Kemudian nggak kamu apa-apakan tiba-tiba menguning. Sampai kira-kira bisa menghasilkan padi yang ukurannya mencapai 10 ausak. Maka sebenarnya kan kalau 10 ausak, kalau dihitung dengan kulitnya, itu sudah mencapai 1 nisab di tanaman. Nah, tapi karena itu tidak sengaja kamu tanam, artinya dia tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, maka itu tidak wajib tidak wajib dizakati. Jadi syarat wajib zakat di dalam zakat tanaman yang pertama, tanamannya itu sengaja kamu tanam. Lalu wa ayyakuna kutan muddakharon. Ento ono apa az-zar'u iku kutan muddakharon. Itu makanan pokok ya. Kutan itu berarti makanan pokok. Muddakharon yang bisa disimpan. Artinya makanan pokok ini dikembalikan kepada adat kebiasaan negaranya. Misalkan kalau negaranya, daerahnya itu biasa menanam padi, maka ya padi itu dikenai zakat jika mencapai 1 nisab. Atau seperti gandum. Kalau di negara Arab itu seperti gandum. Gandum yang biasanya dibuat jadi roti, nah tanaman gandum jika mencapai 10 ausak, itu wajib bisa dizakat. Lalu yang ketiga, wa ayyakuna nisoban. Ento ono, opo azur'u iku nisoban. Mencapai 1 nisab. Wa huwa utawi 1 nisab iku satu ausukin, 5 ausuk, lakis rokang ora ono kulita iku maujud alaiha ing atase azuru. Jadi yang ketiga syarat wajib hasil panen itu disakati adalah mencapai 1 nisab. Nah, 1 nisabnya itu adalah ukuran bagi azuro itu 5 ausak. 5 ausak itu apa? 5 wasak itu jika dihitung, ditimbang tidak dengan kulitnya. Maka di dalam hasyiah hasyiah Bujaromi al-Khatib kalau nggak salah, itu kalau misalkan disertakan dengan kulitnya, dihitungkan berdasarkan kebiasaannya, maka kira-kiranya itu sekitar 10 wasak. Jadi hitungannya kalau menggunakan kulitnya, kayak contohnya beras. Beras itu sebelum digiling itu kan masih ada sekamnya. Nah, kalau pengen dihitung pertama kali ketika ada sekamnya, itu berarti hitungannya 10 ausak. Karena mengikutkan kulitnya dihitung juga. Tapi kalau kulitnya tidak dihitung, maka
nisabnya itu hanya 5 ausak. Jadi jika ada seseorang muslim, dia kepemilikannya sempurna, terus bukan budak, terus mempunyai tanamannya itu dia tanam sendiri, dan tanamannya itu merupakan tanaman yang dijadikan bahan makan pokok di daerahnya tersebut, dan kemudian tanamannya mencapai 1 nisab. Jika dia menanam beras, misalkan menanam padi, misalkan padinya itu ketika ditimbang dengan menggunakan kulitnya, artinya sekamnya pun ikut dihitung, maka mencapai 10 nisab, 10 wasak, itu baru boleh dikeluarkan zakatnya. Nah, itu mengenai zakat syuru. Lalu yang selanjutnya, wa ammas samaru, adapun buah-buahan. Fatajibu moko dadi wajib opo az-zakatu zakat fi syai'aini ing dalam rong perkara. Minha iku setengah saking syai'ain, samratun nahli utawi buah kurma, wasamratul karomi lan buah anggur. Jadi di jenis zakat yang keempat adalah zakat buah-buahan. Akan tetapi zakat buah-buahan ini hanya dibatasi dengan 2 jenis buah-buahan saja. Yang pertama buah kurma, lalu yang kedua buah anggur. Wasyara itu wujubi zakati fiha, utawi piro-piro syarat wajib zakat fiha ing dalam sama as-samaroh iku arba'atu asya. Ada 4 beberapa perkara. Dan di dalam wajib zakat buah-buahan itu ada 4 syarat wajibnya. Yang pertama al-Islam. Lalu yang kedua wal hurriyah, bebas, artinya merdeka, bukan seorang budak. Wal milkut tam, dan kepemilikannya sempurna. Artinya buah-buahannya itu bukan buah-buahan yang ada pada orang lain. Lalu wan nisab, mencapai 1 nisab. Ya. Setelah itu yang terakhir, wa amma urudut tijarah, adapun barang hasil dagangan, fatajibu maka dadi wajib opo az-zakatu zakat fiha ing dalam urudut tijarah bisyaraitil madhkurati kelawan piro-piro syarat al madhkurati kang wis disebut fil athmani ing dalam syarat wajib zakat al athman. Jadi syarat wajib di dalam urudut tijarah sama dengan syarat wajibnya zakat di dalam harta berharga, yaitu harga emas dan perak. Nah, di sini pensyarah kitab Takrib menjelaskan, wat tijarotu, adapun tijaroh yang dimaksudkan dengan berdagang, wahya at-taklibu, adanya proses tukar menukar, fil mali, di dalam harta benda, li ghordir ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Tuh. Adapun yang pertama ya, kemarin itu kita lupa menerangkan tentang sejarah dari disyariatkannya zakat ini. Dalil dari zakat ini sebenarnya jelas. Setiap kali ada ayat aqimus sholah, biasanya selalu berbarengan dengan wa'atus zakah. Seperti di dalam ayat Al-Baqarah, wa aqimus sholah wa atus zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi antara hubungan vertikal dan horizontal bagi seorang muslim itu tetap harus ada. Sesuai dengan sebuah hadis, khoslatani la syai' afdal minhuma al-iman wa naf'u lil mu'minin. Jadi ada 2 perkara yang keutamanya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini ditunjukkan dengan mengamalkan segala syariatnya. Salah satunya yaitu yang menjadi pondasi dari agama ini adalah as-sholah. Sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat menjadi simbol bagi hubungan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhannya. Lalu yang kedua, wan naf'u lil mu'minin.
Adapun wanaf'u lil mukminin, salah satu simbolnya ialah wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Karena zakat ini kemarin dijelaskan di masalah hikmatut tasyriknya itu sangat banyak sekali. Di samping zakat ini bisa mengurangi penderitaannya sebagian kaum muslim, zakat juga bisa menyambung tali silaturahmi antara tetangga dan tetangga yang lainnya. Karena bagi satu orang yang dikenai zakat, orang kaya yang bisa apa yang sudah diwajibkan untuk membayar zakat, kemudian dia menyerahkan pembayaran zakatnya itu kepada tetangganya yang kemungkinan termasuk ke dalam asnaf, 8 asnaf itu bisa memperbaiki hubungan yang tadinya kurang baik. Jadi tetangga yang tadinya kurang akur, kurang dekat, itu bisa jadi berdekatan karena adanya pembayaran zakat ini. Wong sugih modali wong sing kurang mampu. Tahun pertama dia modalin, tahun kedua kemungkinan dia belum berhasil. Maka kamu tetap modalin dia melalui pembayaran zakat itu. Terus kamu modalin sampai tahun ketiga, insya Allah dari tahun ketiga itu dia sudah mengerti bagaimana caranya berdagang. Kamu di tahun pertama, kedua, ketiga itu kamu ajari dia untuk menjual satu komoditas. Misalkan ajarkan dia untuk menjual tempe. Di tahun keempat kamu bayar zakat lagi ke dia, modalin modalin komoditas yang lain, dagangan yang lain. Di samping tempe ada tahunya. Tahun berikutnya ada selain tempe, ada tahu, ada ikannya. Sampai orang itu tidak masuk ke dalam asnaf. Artinya jika ada di dalam satu negara 30% orang yang wajib membayar zakat, itu secara tidak langsung pada tahun itu juga dia mengurangi angka pengangguran 30% yang sama di negara itu. Karena pengangguran itu diangkat, dimodali sampai diangkat derajatnya keluar dari 8 asnaf. Artinya selama 10 tahun jika pembayaran zakat ini benar-benar dijalankan oleh suatu negara, insya Allah 60% kemiskinan di suatu negara itu akan terangkat melalui sistem pembayaran zakat. Itu salah satu dan beberapa manfaat hikmah tasyri' dari disyariatkannya zakat. Adapun sejarah tasyriknya, di sini Hasyiatul Bujairami menyebutkan wa furidat fi sannati tsaniyah waktulifa fi ayyi syahrin minha walladhi qalahu syekhuna al-Babiliyu annal masyhura anil muhaddithin annaha furidat fi Syawal minas sannatil madhkurah. Jadi disyariatkannya, diwajibkannya zakat itu adalah di tahun kedua Hijriah. Akan tetapi mengenai bulan tepatnya di bulan apa itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang pendapat yang masyhur dari para ahli hadis bahwasanya zakat itu disyariatkan pada bulan Bulan Syawal, tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi hijrah ke Madinah, zakat itu baru disyariatkan. Itu salah satu sejarah tasyrik dari disyariatkannya zakat. Zakat ini baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Lalu selanjutnya, tadi kita mulai dari zakat al-athman ya. Zakat al-athman ini dibangun dari dalil nakli yang qat'i. Dibangun dari dalil nakli yang qat'i itu maksudnya apa? Dalil nakli yang sifatnya muhkam. Jadi ayat Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Nah, ayat Quran yang muhkam itu tidak bisa dibantah. Artinya itu termasuk dalil qat'i. Salah satunya zakat mengenai al-athman itu termaktub di dalam surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna apa? Walladzina yak walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina utawi wong akeh yaknizuna kang padha nyimpen sapa wong akeh adzahaba ing emas wal fiddata lan ing perak wala yunfiquna lan ora nafaqoi sapa
alladzina ha ing dzahab wal fiddah fi sabilillah ing dalam dalane Allah fabashirhum maka payana kabar gembira sapa sira hum ing alladzina bi adzabin ali kelawan adab kang perih. Jadi jika ada seorang yang menyimpan emas dan perak kemudian dia tidak mau membayar zakat dari emas dan perak itu, jika emas dan perak ini mencapai nisab, maka orang itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Hal ini serupa dengan hadis yang menerangkan tentang menafsirkan ayat ini, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah iku ngendika, "Man kana zaha falam yuaddi zakataha fawailullah." Man utawi sapane wong iku kanaza nyimpen sapa man ha ing ha ing zakat oke ha ing amwalu zakah maksudnya iku adzhab wal fiddah emas dan perak falam yuaddilan orang nekakno sapa man zakat ha ing zakate almal fawailun maka itu utawi kecelakaan iku lahu kedue man. Jadi barang siapa yang menyimpan harta zakat harta emas dan perak dan tidak mau menunaikan zakatnya maka kecelakaan itu bagi orang tersebut. Dua hadis ini menyebutkan mendasari diwajibkannya zakat harta emas dan perak. Karena ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah itu menjadi ayat yang mengkhususkan adanya kewajiban zakat bagi emas dan perak. Adapun jenis-jenis ini kan kita kan tadi kan belum bahas jenis emas apa aja yang wajib dizakati. Karena kan emas kan macam-macam. Ada emas yang masih berupa batangan, ada emas yang masih sudah berupa gelang, perak, atau perak yang sudah berupa gelang, cincin, kalung, dan lain-lain. Itu bagaimana? Apakah itu wajib dizakati atau tidak? Di sini ada perinciannya yang disebutkan di Niki di majmu ya. Wali anna dzahab wal fiddah mu'addatun lin nama'i fahuwa kal ibil wal baqar. Oh, di Fiqhul Manhaj. Di Fiqhul Manhaj itu dijelaskan bahwa macam-macamnya emas dan perak yang sudah dizakati itu setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, emas dan perak batangan. Jadi kalau emas dan perak masih berupa batangan, terus emas dan perak batangan itu kamu simpen, simpanan emas perak kamu mencapai 1 nisab, itu sudah wajib disakati, dikeluarkan zakatnya. Lalu yang kedua, benda-benda yang disepuh dari emas dan perak. Jadi misalkan ada gelas. Gelas itu rupanya itu dari logam biasa. Kemudian dia dilapisi sama perak. Nah, kalau pelapisannya itu mencapai 1 nisab, maka benda yang disepuh itu pun wajib dizakati. Artinya dizakati itu dikeluarkan zakatnya. Lalu yang kedua, wadah yang berasal dari emas dan perak juga itu wajib dizakati. Lalu bagaimana dengan pria yang menggunakan kayak contohnya kalung emas, gelang emas ya. Itu kan tidak boleh kan aslinya itu artinya perhiasan yang haram. Ya, perhiasan yang haram karena laki-laki itu tidak boleh menjadikan emas sebagai perhiasannya. Kayak contohnya wong lanang duweni duweni ali-ali saka emas. Apakah emasnya itu wajib dizakati jika beratnya itu mencapai 1 nisab? Itu kalau di fiqhul manhaji itu wajib dizakati. Jadi kalau misalkan ada laki-laki punya kalung dan punya kalung dan gelang dan cincin yang disimpan kalau ditimbang itu beratnya sampai 1 nisab. Maka meskipun itu termasuk perhiasan yang haram dimiliki, itu tetap wajib dizakati. Lalu bagaimana dengan perhiasan yang ada pada perempuan? Misalkan perempuan punya gelang, gelangnya itu dipakai sama dia sebagai perhiasan dia. Tapi dipakainya itu beratnya itu sampai mencapai 1 nisab. Apakah itu wajib dizakat nih? Nah, khusus
bagi emas, perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita, asalkan itu hanya pada takaran adat, artinya ya dua gelang, nganggo gelangnya orang sampai mengkelek-kelek ya. Jadi gelangnya itu wajar saja dimilikinya itu. Misalkan gelangnya hanya sampai sepertiga lengan atau dua per tiga lengan. Meskipun gelangnya itu sudah mencapai satu nisab, itu tidak wajib dizakati. Karena yang dihitung dari perhiasan yang wajib dizakati itu adalah perhiasan yang menjadi simpanan. Karena perhiasan yang jadi simpanan ini dinilai keduanya itu mempunyai potensi yang berkembang. Nanti disamakan dengan unta dan sapi yang tidak dikerjakan. Artinya yang berkembang itu yang bisa dijadikan uang lagi. Maka dari itu, emas yang menjadi simpanan, perhiasan yang menjadi simpanan, itu wajib disakati. Berbeda dengan emas yang jadi emas perhiasan yang digunakan oleh wanita. Asalkan sesuai adatnya, meskipun dia mencapai satu nisab, itu tidak wajib disakati. Lalu bagaimana dengan permata? Kayak contohnya ada permata yakut, ada permata mutiara, virus, jenis-jenis permata itu apakah wajib disakati? Permata-permata yang seperti virus, permata-permata yang seperti yakut, yang selain pokoknya yang selain emas dan perak itu tidak wajib disakati. Meskipun kamu punya sekarung. Karena apa? Karena sejatinya barang-barang itu dipersiapkan untuk dipakai, bukan untuk dijadikan investasi. Itu mengenai emas dan perak. Lalu di sini ada nukilan dari Imam Ghazali bagi orang yang mengurangi satu nisab, sengaja mengurangi satu nisab dengan tujuan nggak mau bayar zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Bagaimana itu hukumnya? Kalau di dalam Al-Wajiznya Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali itu dua kitab fikih kuake. Salah satunya itu Al-Wajiz. Imam Ghazali itu pertama punya kitab itu Al-Basit. Al-Basit itu puluhan jilid. Lalu beliau ringkas menjadi Al-Wasit. Al-Wasit dia berjilid-jilid juga. Diringkas lagi menjadi satu kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz ini yang nanti melahirkan banyak kitab-kitab yang nantinya kitab itu sampai kepada kita. Jadi Al-Wajiz nanti diringkas sama Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar itu diringkas dan ditalkhis oleh Imam Nawawi jadinya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu nantinya ada yang meringkas, ada yang mensyarahi. Kalau yang meringkas itu salah satunya Imam Zakaria Al-Ansori. Itu jadi kitab Manhajut Tulab. Manhajut Tulab beliau syarahi sendiri. Jadi Fathul Wahab. Itu Fathul Wahab dihasyiai oleh Imam Bujaironi. Nah, di samping itu ada yang mensyarahi Minhajut Thalibin. Siapa yang mensyarah itu? Yang mensyarah itu Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kitabnya terkenal namanya Kanzur Rohibin. Karena biasanya Imam Jalaluddin Al-Mahali itu tidak menulis judul kitab biasanya. Biasanya judul-judul kitab itu dinamain sama murid-muridnya. Kalau beliau sendiri nggak namain itu kitab-kitabnya. Salah satu kitab yang mensyarahi Minhajut Thalibin itu namanya Kanzur Rohibin. Nanti Kanzur Rohibin itu dihasyiai oleh dua orang imam. Salah satu yang nantinya namanya itu terkenal dengan Hasyiah Qalyubi wal Umairah. Ya. Jadi kitab-kitab yang kita pelajari sekarang itu sebenarnya kitab yang sudah diringkas, yang sudah sangat padat, yang agar diringkas agar kita gampang atau mudah untuk mengertinya. Jadi kalau kita pengen meraba ke kitab-kitab yang mabsutot, ya harus melalui kitab-kitab yang kecil dulu. Belajarnya harus tadarruj. Dari mulai takrib, ngaji Sofatu Zubat. Ngaji Sofatu Zubat, ngaji Yakutun Nafis. Kitab-kitab yang kecil-kecil itu kita pelajari dulu. Baru nanti syarahnya takrib kamu pelajari. Fathul Qorib, Al-Iqna, ya. Siapa lagi? Imam Nawawi itu. Apa Syekh Nawawi Al-Bandari. Tahu Syekh, kamu pelajari Kutul Habib. Setelah itu boleh kamu pelajari Fathul Mu'in. Habis Fathul Mu'in, kamu pelajari hasyiahnya yang Anantu Tolibin. Atau kamu ingin yang lebih ringkas, hasyiahnya Imam Bajuri mengenai kitab Fathul Qorib.
itu boleh-boleh saja. Atau kamu mempelajari Al-Iqna, kemudian mempelajari juga Hasyiah Bujairromi. Itu baru setelah kamu pelajari-pelajari itu, kamu bisa menggapai kitab-kitab yang luas. Seperti Majmu' Syarah Muhadzab. Kamu pelajari Mughnil Muhtajnya Imam Zakaria Al-Ansori, dan lain-lain. Nah, ini kembali ke tadi. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz itu mengharamkan orang yang sengaja mengurangi kepemilikan hartanya agar tidak mencapai satu nisab dengan tujuan enggak mau mengeluarkan zakat. Intinya kalau ini ya, singarannya gue yang bayar zakat itu tidak mungkin ada orang bayar zakat kemudian dia miskin. Tidak ada. Karena iku wis dijamin oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku ndawu, mana kosot sodakotum mimalin. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, sedekah di sini maksudnya itu bayar zakat. Bayar zakat itu tidak pernah mengurangi harta kita. Malah orang yang bayar zakat biasanya itu rata-ratanya dia itu akan diperkaya oleh Allah. Karena itu dijamin karo Kanjeng Nabi. Yang jamin itu bukan motivator bisnis, bukan. Yang jamin itu nabimu, nabi kita. Yang pegangan hidupnya itu kita pegang. Yang ajarannya itu kita pegang menjadi pegangan hidup. Sing jamin itu kanjeng nabi. Jadi jangan sekali-kali, misalkan kita sudah punya harta, ya, mencapai satu nisab, jangan sekali-kali mengurangi itu. Bahaya, celaka. Itu fawailun lah. Nah, setelahnya kita setelah membahas Al-Athman, kita membahas Az-Zuru. Az-Zuru Allah, mengenai zakat Az-Zuru pun itu dibangun atas dalil muhkam. Yang tadi kalau masalah Az-Zahab wal Fiddah itu adanya di At-Taubah. Kalau Az-Zuru ini di mana Vin yang kulu min samaratin idza asmara wa tu haqqahu yaumal hasodih itu. Al-An'am ya kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi ya. Itu ada di Al-An'am. Jadi Gusti Allah itu berfirman, kulu min samarihi iza asmaro wa atu haqqahu yauma hasodi. Kulu mangana sira kabeh min samarihi, saking buah-buahan. Iza asmaro ing dalam nalikane berbuah. Wa atu lan nekakno sapa sira kabeh haqqahu ing hake. Yauma hasodihi ing dalam dino panene. Jadi kita boleh memakan buah-buahan dari hasil yang kita tanam. Akan tetapi, jika buah-buahan itu sudah mencapai satu nisab, 5 aus, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi kembali, mengenai zakat tanaman ini didasari oleh oleh ayat yang muhkam. Artinya dalilnya itu dalil qot'i. Nah, kembali kepada syarat wajib zakat ini. Di dalam syarat wajib zakat tanaman itu ada tiga syarat. Yang pertama, tumbuhannya yang ditanam itu harus tumbuhan yang di ini benar ya ini. Azuru kan ini ya. Yang ketiga itu. Iya benar mas, benar mas. Yang pertama itu mau tumbuhannya itu ditanam oleh manusia ya. Jadi misalkan kamu nanam gandum, nanam beras, nanam padi ya. Kalau padi itu kamu hasil panennya sudah mencapai satu nisab, artinya sudah mencapai 10 ausak jika dihitung berserta kulitnya, itu nggak nunggu haul lagi. Setiap panen harus kamu keluarin seketika itu juga. Mencapai 5 ausak, kamu keluarin. 5 ausak, kamu keluarin. Ya. Lalu yang kedua, tumbuhannya itu merupakan makanan pokok. Jadi gimana kalau kita nanam bukan makanan pokok? Kayak contohnya apa? Kayak contohnya cengkeh, ya, yang jadi bahan rokok itu. Kayak contohnya daun apa nih? Daun seledri. Itu kan bukan bukan menjadi makanan pokok. Itu bagaimana? Apakah makanan pokok itu wajib bisa apa makanan yang seperti itu wajib dizakati atau tidak? Nah,
Jika makanan itu bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama, itu tidak wajib disakati. Jadi yang wajib disakati selain tanamannya harus ditanam sengaja oleh seorang manusia, juga harus tumbuhan yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan dan bertahanlah lama. Kayak contohnya gandum, kayak contohnya gabah. Gabah itu di suatu desa tuh ada ya, kalau nggak salah di desa Cipta Gelar atau mana itu, yang dimana mereka itu bisa menyimpan gabahnya itu, dan gabahnya itu bisa untuk stok makanan 200 tahun. Itu membuktikan bahwa padi itu bisa bertahanlah lama. Dan padi itu termasuk ke dalam bahan makanan pokok yang wajib disakati jika mencapai nisab. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mencapai satu nisab. Apa nisabnya itu? Lima wasak. Karena apa? Karena ada hadisnya. Hadisnya itu dari Imam. Nah, nanti dicek ya. Nanti ini artinya dicek nanti. Kalau nggak salah di Bukhari itu ada. Jadi kalau ada tanaman yang kurang dari 5 wasak, kata Rasulullah itu nggak wajib disakati. Nanti aku di catatan nanti aku kasih ya. Kalau nggak salah, kalau nggak di Bukhari itu di Muslim. Kalau nggak salah. Maklum ya. Karena apa berdasarkan ingatan tok. Ini ya ingatannya seorang yang nggak terlalu konsen terhadap eh, fan ilmu hadis ya dimaklumi hafalannya kan ngono ya Vin. Jadi Kanjeng Nabi kundawu nek ono apa panganan artinya tanaman yang kurang dari lima wasak itu nggak usah disakati kata Kanjeng Nabi. Jadi hadis ini menjadikan salah satu dasar bagi ketentuan nisabnya sakata sakata nama. Tapi kalau gimana? Kalau misalkan ngitungnya itu pakai kulit, karena 5 wasak itu dihitung tanpa kulitnya. Gimana kalau dihitung dengan dengan kulitnya? Di sini di Hasyiah Bujairami itu beliau menjelaskan bahwa kalau tanaman yang dikenakan zakat mencapai satu nisab dihitung dengan kulitnya, itu nisabnya dikira-kirakan 10 wasak. Nanti satu wasaknya itu berapa nanti dijelaskan pas pas pembahasan fasal nisab. Nanti karena fasal nisab ini fasal nisab ini pasal tersendiri karena ada hitung-hitungan. Jadi karena takutnya karena kita sekarang baru memulai, takutnya kalau di samping kita suruh ngapalin terus juga hitung-hitungan dasar beleduk. Nanti takutnya minggu depan nggak mau belajar lagi. Dasar beleduk lagi di bengkel lur. Oh dikit. Kan payah kalau gitu kan. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya setelah azuru ada zakat astimar, yaitu buah-buahan. Akan tetapi jenis buah-buahan ini hanya 2 macam. Yang pertama itu adalah kurma, kurma kering. Lalu yang kedua itu anggur. Jadi kalau kita punya, tapi jarang yo, ini gini, paling yo bander-bandernya Kang Wawa nih, Kang Wirda nih yang nanam anggur nih. Kalau misalkan itu sudah mencapai nisab, ya wajib disakati Kang. Jadi ketika kita punya tanaman ya jangan jangan hanya sebagai upgrade statusnya saja, marahi wong ngiri wae. Dihitung juga tuh hasilnya tuh. Apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai satu nisab ya harus wajib disakatin. Nah, tinggal kita cari nih teman-teman kita yang masuk asnaf ini siapa. Dikasih. Nah, itu kan secara tidak langsung modali koncone nganggo dol-dolan anggur. Senajan yo mau modal itu. Tapi itu sangat berharga loh. Artinya ya kemarin lah dijelaskan bagaimana menderitanya orang tidak punya gawean. Nah, syarat wajib dari zakat buah-buahan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu, tapi ono meneh sing ngomong ono 5 Vin syaratnya ya. Nek ning Asia Bujairami itu dijelaskan ada 5. Jadi kalau di takrib itu kan ada 4. Kalau di Asia Bujairami ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua Islam merdeka itu kan udah jelasin ya. Aku juga udah bikin catatannya ya tadi sore. Ini bisa dilihat mengenai Islam itu apa, merdeka itu apa, kepemilikan yang sempurna, mencapai nisab itu sudah semuanya sudah. Nah, yang kelima itu syarat dari wajib zakat buah-buahan
itu harus matang. Jadi ini durung matang, itu tidak dihitung. Jadi misalkan kita punya anggur. Kalau anggurnya itu dicirikan matangnya dengan apa? Dengan berubahnya warna atau dengan apa kayak salah satu ciri yang apa salah satu perubahan yang mencirikan kematangan buah-buahan tersebut. Artinya jika si buah-buahan itu sudah matang dan mencapai satu nisab itu wajib disakati. Gitu. Hmm. Lalu yang terakhir ada urudut tijaroh. Nah, urudut tijaroh ini syarat wajibnya itu sama dengan apa tadi itu al-athman ya. Syarat wajibnya itu sama dengan syarat wajibnya al-athman. Jadi ketika kita memiliki harta dagangan ya, terus kemudian sesuai persyaratannya dengan persyaratan yang ada pada benda al-athman, benda berharga sesuai dengan emas dan perak, maka itu wajib dizakati. Karena kanjeng eh, apa Quran ya kalau nggak salah ya. Sehingga ayyuhalladzina iya biasanya ya ayyuhalladzina itu Quran kalau nggak salah. Anu Vin, Baqarah Vin, di Baqarah iya kalau iya kalau nggak salah di Baqarah sih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu kan Baqarah ya kalau nggak salah ya, Vin. Ayat-ayat terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tu wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina anfiqu padha nafaqah sapa sira kabeh min thayyibati ma kasabtum. Setengah saking harta usahamu kang apik apik. Nah, karena kanjeng Nabi itu dawu juga masalah ini. Kanjeng Nabi dawu untah ana zakate, wedus ana zakate. Nah, barang dagang sing didagangi itu juga ada zakatnya. Jadi dua dalil ini menjadi dalil, dua jenis dalil ini, Quran dan hadis itu tadi menjadi dalil diwajibkannya zakat dari harta urudud tijaro. Nah, di sini ada tambahan di Hasyiah Abu Jairomi, itu beliau menyebutkan wataro kalan ninggal no sapa musannif sadisan ing syarat kang ke 6 wa huwa ayyum laka bimuawadatin kamahrin wa iwadi khul'in wa sulhin andamin fala zakata fima mulika bi ghairi muawadatin kahibatin bila sawab. Itu yang keenam. Yang keenam itu tidak wajib zakatnya itu barang dagangan yang dimiliki tanpa adanya hubungan timbal balik. Seperti hibah, waris dan wasiat itu nggak boleh. Lalu yang selanjutnya itu apa? Yang selanjutnya itu yang ketujuh berarti ya. Yang ketujuh itu barang tersebut sejak awal dibeli niatnya itu untuk didagang. Artinya kalau misalnya kamu beli beli apa misalnya beli motor, tapi awalnya itu nggak niat didagang. Misalnya kamu beli motor satu satu showroom misalkan. Nah, tapi niatnya itu nggak didagang, Vin. Tapi niatnya itu nganggo pajangan tok. Nah, meskipun nanti itu mencapai satu nisab, itu tidak ada zakatnya. Artinya tidak wajib mengeluarkan zakat. Berbeda dengan misalkan kamu beli motor satu showroom, ya kan? Itu kan harus jelas. Nah, satu showroom isinya satu motor ya harus jelas mencapai nisab. Kalau mencapai nisab dengan tujuan dibeli pertama kalinya benda itu untuk diperjualbelikan, maka dikenakan wajibnya bayar zakat. Berbeda dengan kalau niatnya itu pertama kali dibelinya untuk pajangan tok atau untuk ngasih orang, tapi ternyata orangnya nggak mau, terus kamu jual, ya kan? Nah, itu baru tidak dikeluarkan pembayaran zakat. Nah, selanjutnya di masalah awaluni sobil ibil, wallahu a'lam bishawab. Kita nanti bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Tapi ini rekamannya dimatiin aja, Ustaz, biar nanti
tanya jawabnya di luar rekaman aja. Monggo buat teman-teman barangkali ada yang mau nanya, monggo dipersilahkan.